Anda bisa bergabung di 081 555 600 915. Nah, pagi hari ini seperti biasa kalau hari Selasa, kita akan berjumpa bersama dengan Ustazah Haja Maisaro SPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Ya, Mbak Berantin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali. Ketemu kembali. Kita akan membahas tentang yang biasanya sering juga ya kita alami, yaitu jangan sombong. Begitu ya Ustazah? Ya. Baik. Silakan untuk memberikan mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini Ustazah. Terima kasih Mbak Berantin dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita yang tak terbilang ini, yang begitu banyaknya. Semoga saja apa yang kita terima ini akan terus membimbing hati kita untuk tidak henti-hentinya bersyukur kepadanya, agar nikmat itu ditambahkan terus serta rahmat dan ampunan tetap diberikan kepada kita. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah yang mulia, yang terkasih suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut yang setia, insyaallah sampai dengan kita-kita ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian, sungguh tak terasa dalam kehidupan kita sehari-hari ini, padahal kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa kan, terlahir ini semuanya itu atas berkat daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia lupa, menjadi sombong, seolah-olah apa yang dia miliki, apa yang dia beri, apa yang dia rasakan, termasuk kecerdasan, kekayaan, dan kemampuan diri, itu adalah karena dirinya, padahal semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesombongan inilah yang akan menutup dirinya untuk mendapatkan barokah dari Allah. Karena Allah sudah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi samil hayat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Para pendengar sekalian, senada itu maka pernah juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terhadap kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya kemudian, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, dari surat Al-A'raf 40 dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, para pendengar sekalian, bahwa memang sangat-sangat terlarang
sifat sombong. Karena sombong itu adalah hak milik Allah semata, dan sombong itu adalah menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka serta menolak kebenaran. Karena pada hakikatnya sombong itu ada dua hal maksud saya. Itu ada yang sombong terhadap yang hak dan juga sombong terhadap makhluk. Maka itulah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa sombong adalah menolak kebenaran. Ini adalah yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suka meremehkan orang lain. Dan menolak kebenaran dengan menolak dan berpaling dari dirinya, serta tidak mau menerima bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian di sisi lain dia akan meremehkan manusia, merendahkannya, dan memandang orang lain itu tidak ada apa-apanya, karena dia melihat dirinya yang lebih baik, lebih canggih, lebih pandai, lebih cerdas dibandingkan dengan orang lain. Bahwa ingatlah, sudah disampaikan pada hadis qudsi itu bahwa qala Allahu azza wa jalla al-kibriya'u ridani wal admatu izari faman nara'ani wahidan faqadadhu finnar. Bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Allah wazalla berfirman, kesombongan itu adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa yang memiliki itu dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar aku akan lemparkan dia ke neraka. Pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh bahwa dosa yang pertama kali banyak muncul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sombong. Ini yang sudah dilakukan pertama kali oleh iblis ini. Wa idza qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, sombong, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Termasuk juga bahwa bila sikap seorang muslim terhadap kebenaran, ya adalah harus menerimanya secara penuh. Bahwa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab adalah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallaha wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyarata min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi kalau itu sudah merupakan kebenaran, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu dari Allah semata, ya harus kita terima. Sehingga dia betul-betul tidak boleh ada sekecil apapun sikap selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meremehkan orang lain. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Karena itulah sehebat apapun para pendengar sekalian, sungguh semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, karena memang kesombongan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi disampaikan di hadis qudsi adalah sebagai selendangnya Allah. Itu adalah selendangku, kain sarungku. Kalau ada yang memilikinya, dan itu adalah ada pada manusia, sungguh Allah akan
melemparkannya ke dalam neraka. Subhanallah min dalik. Dan itulah yang menghalangi sekecil sampai tadi Rasulullah katakan sebiji sawi, itu yang akan menghalangi, tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi samil hayat. Kalau sampai ada masuk ada unta masuk ke dalam jarum, dan itu adalah hal yang tidak mungkin. Karena itulah sekali lagi para pendengar sekalian, manusia sehebat apapun tidak hak dan tidak berhak untuk sombong. Semulia apapun, setinggi apapun derajat kedudukannya di hadapan manusia, maka dia tidak berhak merasa mulia, karena kemuliaan itu, keagungan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Kita ini hanya sekedar dititipi sedikit kelebihan dan banyak sekali kekurangan yang diliputi ketergantungan. Bagaimana tidak, kita tidak bisa, apapun kita lihat dari diri kita ini, apa yang kita bisa, semuanya langkah-langkah kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari atas sampai bawah tubuh kita, semuanya ini adalah serba terbatas, adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia yang melampaui batas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala karena sombong atau mengesampingkan Allah karena merasa mulia, maka ia akan menerima azab di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Subhanallah min dzalik. Insyaallah dengan senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malah Allah lah yang akan memberikan kebaikan dan kemuliaan pada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai golongan orang-orang yang mutakabbirin, orang-orang yang takabur, yang kemudian meremehkan dan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Subhanallah min dzalik. Semoga hati kita tetap terjaga dari semua ini dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik yang maha agung, yang maha sempurna. Begitu Mbak Brantin?